Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Yang bikin pusing itu bukan darah rendah, tapi dana rendah. Ini profesor nih, asal bunyi aja. Kasih makan bergizi sama murid-murid, dia bilang penghinaan terhadap negara. Hei, apa yang kau sudah lakukan waktu kau jadi orang penting di negara ini? Kau pernah jadi menteri, kau pernah jadi penasehat presiden. Apa yang kau sudah lakukan untuk negara? Untuk kau 10.000 memang penghinaan, tapi untuk orang-orang yang sampai di desa itu, yang bisa meringankan beban orang tua yang harus menyediakan bekal untuk anaknya, uang jajan untuk anaknya, itu sangat membantu. Searching dong, negara mana aja yang sudah maju tapi mau kasih murid-murid anak sekolah makan bergizi. Jangan asal ngomong. Efek dari makan siang ini jadi produk lokal itu bisa dibeli. Sayur-mayur orang jadi tanam sayur segala macam, cabai bawang itu dibeli oleh negara untuk dibuatkan makan siang gratis kepada murid-murid yang di sekitar situ. Jadi pertumbuhan ekonominya ada, jadi perputaran uang ada di desa pelosok-pelosok. Ngerti? Walaupun kau profesor belum tentu kau bijaksana. Gak ada yang kau bikin selama eranya kau jadi orang penting itu. Jangan terlalu banyak ngomong. Kau kritik pemerintah yang sekarang, kau kritik Jokowi. Gak habis-habis. Hanya bacot. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Mungkin bagi profesor mungkin merasa terhina, tetapi saya kira tidak. Sebenarnya program makan gratis itu baik-baik saja, dan seharusnya juga itu diberikan pada yang memang betul-betul membutuhkan, sehingga bagi anak-anak dari keluarga mampu tidak perlu penambahan gizi karena di rumah sudah mungkin berlebihan seperti yang disampaikan oleh profesor tadi. Ya. Jadi seandainya itu diberikan kepada masyarakat atau anak-anak di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, ini luar biasa dampaknya saya kira. Karena tidak semua anak itu pergi sekolah sarapan. Bahkan mungkin ada sekian persen anak yang kalau berangkat sekolah itu tidak sarapan. Ingat waktu kecil saya dulu juga begitu. Jarang sekali sarapan. Makan siang itu kalau sudah di rumah. Nah, sementara mungkin anak-anak juga jajan, ya, kadang-kadang jajan itu sendiri juga ada pengaruh-pengaruh negatifnya juga. Ya, memang alangkah baiknya kalau mereka itu disuplai dengan program makan gratis dan bergizi. Itu pun ya standarnya ya, semampu pemerintah sementara ini. Mungkin 10.000 per kotak, tapi tolong jangan dikorup ya. Kalau itu sudah 10.000 dikorup, kasihan anak-anak. Ya, terus dia dapat apa? Ya, itu ya. Paling tidak ya mendekatilah. Artinya ya memang tidak mungkin 10.000 plek, tidak mungkin, karena ada yang masak, ada yang ngambil untung dan lain-lain, itu pasti gitu ya. Jadi perlu profesor ketahui juga, banyak sekarang ini masyarakat di daerah-daerah yang penghasilannya jauh di bawah rata-rata. Bahkan ada sebagian yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Justru yang saya inginkan itu adanya tunjangan kepada warga masyarakat yang memang betul-betul tidak memiliki penghasilan, kecuali bagi mereka yang pensiunan, dia masih bisa hidup, paling tidak bisa makan. Tapi bagi warga masyarakat yang tidak memiliki pensiunan ketika tua, ini bisa dibayangkan, ya kalau anaknya sukses, kalau tidak bagaimana jadinya. Nah, ini yang
perlu profesor ketahui. Kalau profesor sih saya kira berlebih lah, artinya tunjangan dari sana sini ini sangat berlebih. Mungkin istilahnya itu kekayaan profesor kalau dimakan 7 turunan tidak habis. Tetapi ingat, semuanya itu harta itu titipan, ya. Jadi tolong pikirkan juga warga masyarakat yang tidak mampu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Profesor Yas Rashid itu dulunya pencetus otonomi daerah. Saya juga bingung lihat pemikirannya itu. Memberi makan gratis kok penghinaan terhadap negara itu gimana? Apa dia itu kalau melihat tetangganya tidak bisa makan itu dikasih makan menghina ya? Menghina orang gitu ya? Profesor kok pikirannya begitu ya? Justru kayak Pak Prabowo itu pemikirannya tuh jauh ke depan Pak Profesor. Banyak rakyat Indonesia tuh yang kekurangan makan Pak. Bapak harusnya tahu, turun ke daerah-daerah. Agak panjang sedikit Pak pemikirannya Pak. Memberi makan itu merupakan ibadah itu Pak. Tapi kok malah penghinaan terhadap negara? Negara ini memang keadaannya gini kok. Yang realistis itu Pak pemikirannya tuh. Kok penghinaan? Justru dengan pemikiran Pak Prabowo itu nanti anak-anak kita itu generasi penerus kita itu menjadi generasi yang unggul Pak. Tercukupi gizinya, tercukupi. Setelah itu kalau kita belajar perut kenyang, pemikiran kan kadang malah jernih Pak. Enak untuk mikir, gak mikir lapar. Jangan gitu Pak Profesor. Kalau punya ide tolong disampaikan yang bagus, jangan mengkritik doang. Jangan juga pernah di pemerintahan justru membuat daerah-daerah ini otonomi kayak raja kecil-kecil di Pak, di daerah-daerah nih. Menjadi kepala daerah itu agak susah dikendalikan, banyak korupsi itu di mana-mana. Itu hasilmu Pak Yas Rashid. Saya tidak pernah lihat jenengan lama, malah setelah keluar gitu. Kalau punya ide sampaikan lewat Pak Prabowo, gimana baiknya. Jangan mencari kebenaran sendiri. Emangnya kamu dulu sudah benar, pas profesor tuh benar segala-galanya? Tidak bisa Pak. Manusia ada kelemahannya. Jangan sok benar sendiri jenengan itu. Ingat Pak, di atas langit masih ada langit. Kalau punya ide sampaikan sama Pak Prabowo. Itu caranya. Jangan keluar-keluar tok kayak orang-orang itu yang nggak seneng. Saya lihat jenengan juga tidak seneng sama Pak Prabowo. Kalau seneng didukung dong. Jangan gitu caranya.